Ya, Pak Ya, Nandar, silakan. jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa kami menghormati orang Islam, kami menghormati semua ajaran Islam, tapi kalau Pak Nandar sebagai katakanlah seorang debater Islam yang mau berkali-kali memaksakan bahwa Muhammad nabinya orang Islam, junjungan agungnya orang Islam itu ada di Alkitab, itu jelas-jelas tidak ada, sama sekali tidak ada. Saya buktikan dengan satu data, nanti semua data yang Bapak kutip tentang dosa menghujat Roh Kudus, Terima Pak lalu waktunya Pak. apa? Ah, Biar tahu timernya kan kalau itu ada timernya Pak. baik. Diterima Pak. Nah, silakan. Bapak perhatikan ya. Jadi kami menghormati orang Islam dengan semua unsur-unsur orang Islam. Tetapi kalau ada klaim yang mengatakan seperti Pak Nandar tadi sudah bicara banyak dengan sejumlah dalil yang mengatakan bahwa Muhammad nabinya orang Islam itu ada dinubuatkan di Alkitab, sama sekali tidak ada. Karena bagi kami Tuhan Yesus adalah dia Tuhan, dia imam, dia nabi, dan dia nabi yang terakhir. Setelah Yesus datang, lalu dia mati di Golgota, semua prinsip keimaman dalam Yahudi dibatalkan, seturut Efesus 2 ayat 15, ya. Dan juga semua nabi-nabi, tidak ada lagi nabi-nabi setelah Yesus. Kalau ada orang yang disebut nabi atau dalam gereja ada karunia kenabian, itu bukan pribadinya nabi, tapi fungsi atau perannya sebagai nabi. Tapi sosok nabi setelah Yesus itu tidak ada lagi. Dalilnya dari mana? Perhatikan Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi sebelum Yesus, nabi-nabi terlalu banyak ya. Musa, Elia, Yesaya, Yeremia, Mika, Sefanya, Amos, Daniel, bahkan sampai Yohanes Pembaptis. Tapi setelah itu, pada waktu Yesus datang, perhatikan ayatnya yang kedua, Saudara Nandar. Maka pada zaman akhir ini, perhatikan Pak Nandar, pada zaman akhir ini, zaman akhir itu adalah satu periode, ini perlu Anda tahu atau semua orang, mungkin kebanyakan debater Islam tidak tahu istilah ini. Zaman akhir itu beda dengan akhir zaman. Zaman akhir adalah satu periode dari kedatangan Yesus pertama sampai kedatangan Yesus kedua entah kapan. Kita semua sedang menunggu. Dia datang sebagai hakim, sebagai Allah, dan dia akan kumpul semua bangsa, bukan semua gereja. Karena dia memang penguasa dunia akhirat. Lalu Pak Nandar, waktu Yesus datang itu, ya, Yesus datang itu Pak Nandar, ya, di zaman akhir pada waktu kedatangan pertama, itu semua nabi-nabi sudah tidak ada lagi. Jadi kami menolak siapapun yang menyebut dirinya nabi, lalu seolah-olah dia adalah penuntun kami, tidak ada. Bagi kami apa yang Yesus lakukan sudah sempurna, karena ketika dia disalib, perkataan ke-6 disalib, dia berkata dalam bahasa Yunani, tetelestai, sudah selesai. Jadi kalau sudah selesai, maksudnya ialah kita tidak perlu lagi ya penyelesaian yang lain, ya. Bahwa Yesus sudah menyiapkan jalan satu-satunya ke surga. Artinya untuk masuk ke surga hanya butuh Kristus. Dan pekerjaan seperti itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang berikut adalah Bapak Nandar persoalkan Yohanes 16 ayat 12. Masih banyak yang ingin kukatakan kepadamu, tetapi kamu belum bisa menanggungnya. Apa yang dimaksudkan dengan belum bisa menanggung? Manusia seperti Petrus dan kawan-kawan adalah manusia lemah. Ya, Petrus pernah berjanji dengan semangat di dalam perjamuan malam, seturut Markus pasal 14, mulai ayat 26, 27, 28, 29, sampai ayat 30, bahwa semua boleh tergoncang imannya, tapi aku tidak. Tapi Yesus bilang, Petrus, hari ini, malam ini juga,
sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau menyangkal aku 3 kali. Dan terbukti dengan kekuatan Petrus sendiri tidak bisa. Jadi pengertian, kamu belum bisa menanggungnya artinya apa? Yesus belum mati di Golgota dan Roh Kudus belum dicurahkan. Itu saja Pak, tidak bisa melebar kemana-mana. Ya, nah jadi ternyata memang banyak ajaran yang Yesus sampaikan kepada murid-murid Pak. Perhatikan, banyak ajaran yang Yesus sampaikan kepada murid-murid, tetapi terbatasnya mereka. Sehingga mereka tidak mampu menanggungnya Pak. Misalnya, ketika Yesus berkata bahwa dia akan menderita, dia akan mati, dia akan bangkit. Murid-murid tidak paham itu. Makanya pada waktu Yesus mati itu, mereka kecewa. Klopas dan temannya mau menuju Emmaus, Thomas tinggalkan persekutuan, mereka ketakutan, lalu mereka kembali kepada pekerjaan lama. Tapi nanti setelah Roh Kudus turun, dan Roh Kudus itu bukan manusia, sudah pasti bukan Muhammad, itu Roh Kudus turun ya. Pada waktu Roh Kudus turun itu Pak, nah disitulah Petrus kuat. Makanya pengkhotbah pertama yang melalui khotbahnya 3.000 orang bertobat, itu Simon Petrus Pak. Dan di depan pengadilan Petrus bisa berkata dengan kekuatan Roh Kudus bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang beroleh selamat kecuali nama Tuhan Yesus. Dulu perempuan bertanya, bukankah kau pengikut Yesus? Dia ketakutan Pak, dia menyangkal. Kenapa? Karena belum ada Roh Kudus. Itulah yang Yesus maksudkan, engkau belum sanggup menanggungnya. Dalam Yohanes 16 ayat 12. Makanya di ayat 13, 14, 15, dia janji Roh Kudus Pak. Itu tidak memungkinkan Muhammad Pak. Sekali lagi Pak ya, kami hormati orang Islam, kami hormati ajaran Islam, tapi kami tidak membutuhkan Muhammad. Kami hormat, tapi bagi kami Tuhan Yesus selesai, Roh Kudus selesai. Begitu. Bapak masih butuh waktu, kalau butuh terima tuh, biar 5 menit, biar 10 menit. Udah selesai waktunya. Yang berikut. Yang berikut Pak Nandar, saya tambah dulu ini. Karena menghujat roh tadi. Bapak bilang menghujat roh, kutip-kutip data Markus 3, Lukas, dan lain sebagainya, juga masih ada di Matius. Begini Pak Nandar, bahwa pengertian ayat itu bukan berarti Roh Kudus lebih tinggi dari Yesus. Kristen tidak percaya itu. Kristen mempercayai Pak, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sehakikat, sederajat, melekat. Tidak bisa dipisahkan tapi bisa dibedakan. Tidak ada lebih kecil, tidak ada lebih besar. Tidak ada lebih kemudian dan tidak ada lebih belakangan. Nah, kenapa kok menghujat roh itu kesannya dosanya lebih besar? Supaya Bapak tahu, yang membuat orang bisa percaya Yesus sebagai Tuhan itu Roh Kudus. Misalnya seperti Pak Nandar begini ya. Pak Nandar kan tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Dalam sudut pandang Kristen meyakini Pak Nandar tidak ada Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus, maka menurut 1 Korintus 12 ayatnya yang ketiga, Roh Kudus itulah yang membuat pengakuan orang tentang Yesus itu mantap. Makanya setelah ada Roh Kudus, Petrus khotbah berapi-api Pak. Penuaian berlaksa-laksa, ada tantangan pun dia tidak bisa lari lagi. Karena Roh Kudus itu adalah kekuatan kami, orang Kristen Pak. Jadi ayat yang Bapak kutip di Markus, Lukas, Yohanes segala macam tentang Roh Kudus, bilang Roh Kudus lebih tinggi, itu salah Pak. Nah inilah, makanya saya lihat teman-teman polemikus Islam seperti Pak Nandar ini memang tidak mengerti cara tafsir Alkitab. Walaupun Pak Nandar sudah mati-matian pakai bahasa Yunani, Ibrani, tetap salah. Jadi begini Pak, jadi Roh Kudus itu tidak lebih tinggi dari Bapa dan Yesus, sederajat. Tapi itu bicara peran Pak, bicara fungsi. Saya sama Pak Nandar ini tidak ada lebih kecil, tidak ada lebih besar Pak. Kita sehakikat Pak, karena kita sama-sama manusia. Saya punya istri lah, saya punya istri. Saya dan beliau itu sehakikat Pak, sederajat. Tapi dalam peran, nah ini yang banyak polemikus Islam tidak mengerti. Mereka kadang-kadang pakai peran, ya, lalu mereka pasang untuk membantah hakikat. Salah. Bapa itu Allah, Yesus itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Tapi dalam urusan peran,
Makanya ada istilah Bapa mengutus Yesus. Contoh, Pak Prabowo, Pak Jokowi mengutus Pak Prabowo. Secara peran memang beda, Pak. Satu presiden, satu Menham. Tapi secara hakikat, Pak, tidak ada lebih kecil, tidak ada lebih besar. Pak Jokowi manusia, Pak Prabowo manusia. Jadi pada waktu Bapa utus Yesus, Bapa dan Yesus utus Roh Kudus, itu hanya masalah fungsi di situ. Secara hakikat, sehakikat, sederajat, melekat. Dan ingat, doktrin Kristen ini yang sering dikatakan oleh orang-orang tertentu tidak masuk akal. Kata siapa tidak masuk akal? Ini melampaui akal, Pak. Bukan tidak masuk akal, lari lewat akal. Lucu kalau Tuhan kok masuk akal. Saya ngeri-ngeri sedap kalau orang bilang Tuhanku masuk akal. Kecil amat Tuhan lu. Tuhan kita melampaui akal. Begitu Pak Nandar. Jadi pesan saya adalah buat teman-teman polemikus Islam ya yang suka belajar Alkitab. Saya melihat dan saya kasihan bahwa Anda ini kutip-kutip Alkitab ternyata tafsirannya tidak paham sama sekali. Hanya menang di hafal ayat. Nah kalau hafal ayat mah gampang, Pak. Semua bisa hafal ayat. Sebenarnya kalau saya nih mau ada waktu belajar hafal ayat Al-Quran, saya yakin bisa. Hanya masalahnya saya ini tidak ada waktu dan saya ini pegang prinsip Pak Nandar. Kami melarang, saya baptis orang Islam kemarin banyak, Pak. Saya melarang mereka mengotak-atik Al-Quran, Pak. Tidak boleh. Ingat, dalam Kristen, kami sangat menghargai orang. Jadi bukan hanya dalam Islam ada ayat suruh mengasihi orang, Pak. Kami suruh doakan orang beda agama, berbuat baik kepada orang beda agama. Maka dari itu, saudara-saudara mantan Muslim, mantan Islam yang saya baptis itu, saya bilang fokus belajar Alkitab. Jangan kayak mu'alaf itu, saya bilang. Mereka sudah jadi Islam, bukannya fokus belajar Al-Quran, malah cari-cari kesalahan Alkitab. Dan memang sungguh mati ngawur. Dan jujur aja, termasuk Pak Nandar saya anggap ngawur. Makasih, Pak. Ya, baik, 10 menit. Oke, sekarang saya, ya Pak ya. Oke, ini saya sangat berterima kasih nih ya pada Bapak Pendeta Melatok. Pak Pendeta Melatok, timernya diterima biar tahu nih netizen waktu kita berapa lama nih berbicara ya. Pak Nandar, ini saya nih bingung dengan teman-teman di live. Ini semua melarang saya menerima. Ini saya tidak mengerti kenapa. Nah, itu mereka biar kalau saya ngomong nggak ada timernya. Nanti di-cut gitu kan. Kalau ada timernya kan jelas. Ya sudah. Bapak ngomong, saya lihat dari waktu sini. Waktu saya jam 10. 10:05 saya kasih stop. Baik. Silakan. Oke ya. Yang pertama, Bapak rupanya melewatkan 1 Korintus 4 ayat ke-6. Siap, 1 Korintus 4 ayat 6. 1 Korintus 4 ayat ke-6. Bapak belum baca tuh. Jangan melampaui, ya baik. Jangan melampaui apa yang ada tertulis. Tadi Bapak mengatakan Bapak dan Yesus itu setara. Tidak ada Bapak lebih besar daripada Yesus. Itu dalilnya dari mana? Utusan tidak lebih. Sebentar Pak, ini saya waktu berbicara Pak ya. Utusan katanya. Kata Bapak dan Yesus itu setara. Tidak ada ayat yang mengatakan Bapak lebih besar. Itu semuanya sama. Ini asumsi Pak. Karena ayat Alkitab mengatakan, nih Pak, Yohanes 13 ayat ke-16. Aku berkata kepadamu, ini perkataan Yesus loh. Sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Yesus dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak lebih tinggi daripada pengutusnya. Kok Bapak bisa mengatakan bahwa Yesus sama derajatnya dengan Bapak? Sedangkan Yesus sendiri mengatakan tidak sama. Kata Bapak, Yesus dan Bapak tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih awal. Ayat Alkitab, Yesus mengatakan bahwa seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. 1. Kemudian tadi Bapak mengatakan, ya, Bapak mengatakan bahwa tidak ada yang lebih besar. Yesus dan Bapak itu adalah sama besarnya. Dari mana? Yesus sendiri mengatakan, sebab Bapakku lebih besar daripada aku.
Tidak ada seorang pun ya, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Bapa. Adakah engkau lebih besar daripada Bapak Abraham? Tidak ada, Pak. Nih, kalau kita lihat nih, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Bapak. Kok bisa Bapak mengatakan bahwa Yesus dan Bapak itu sama? Bapak tidak lebih besar daripada Yesus. Dasarnya apa Bapak mengatakan demikian? Saya tanya. Atas dasar apa Bapak mengatakan bahwa Yesus tidak derajatnya sama dengan Bapa, sementara di dalam Bible sendiri Yesus mengatakan bahwa Bapa itu lebih besar daripada Yesus dan utusan itu lebih tinggi daripada utusan itu tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Yesus adalah seorang hamba, tidak lebih tinggi daripada tuannya, Pak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi saya terlewatkan membahas Alkitab palsu, Pak. Saya tunjukkan, inilah pentingnya para pendeta menguasai bahasa Ibrani, Yunani sebagai bahasa asli dari original teks, Pak. Saya punya data ini, Pak. Saya punya data dari Katolik, Injil menurut Markus. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarangku ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui. Ini data bukan dari Islam, Pak ya. Ini objektif dari agama Katolik, Pak. Ini namanya Tafsir Perjanjian Baru yang mengeluarkan adalah penerbit Katolik Indonesia. Benar enggak? Menurut Quran surat Al-Baqarah ayat ke-79 Alkitab Bapak sudah palsu. Saya tunjukkan, Pak, buktinya, Pak ya. Saya nggak mau berbohong, saya tunjukkan kepada Bapak. Saya punya Alkitab. Saya akan tunjukkan, bahkan sudah saya catat, Pak. Sudah saya catat nih ayat-ayat yang kosong dalam Alkitab. Yang pertama, Matius 17 ya. Matius 17 ayat 21 itu kosong, Pak. Di dalam Alkitab versi terjemahan dunia baru kosong ini. Tetapi kenapa di dalam LAI ada tambahan kurung kurawal? Ini ada ayatnya, Pak. Nah, kita lihat nih, saya punya Alkitab original teks, Pak. Ini dari Kodek Vatikanus, Pak. The Greek New Testament. Benar nggak ada di dalam Matius 17 ayat 21? Ini adalah bahasa Yunani, tertulis di sini kata Mation ya, Matius. Pasal 17 ayat 21, Pak. Bapak lihat di sini. Ini ayat 20 nih, Pak. Kita urut ya, ayat 20 ke bawah, lihat. Ternyata langsung ke 22, Pak. Nggak ada ayat 21, Pak. Perhatikan, ini kata Matius, dari ayat ke-20 tidak ada ayat 21. Kenapa? Ternyata ayat 21 itu adalah tambahan dari bapak-bapak gereja. Oke, saya tunjukkan datanya. Sekarang biar gede ya. Itu tadi 3 versi Alkitab sudah saya hadirkan. 1 menit Nah, lagi, Pak. iya ya, tadi Bapak lebih, Pak. Nanti makanya saya lebih suka kalau Ya, ditampilkan, ini saya Pak. kasih Nih, lebih malah. iya nanti saya lebihkan, Pak. Nih, Pak, coba Bapak perhatikan, Pak ya. Matius 17 ayat ke-21. Ternyata tambahan, Pak. Jenis Ya. ini tidak dapat diusir kecuali nanti Bapak juga kalau oke, tadi kan saya waktunya baru 5 menit kan, Pak ya. Bapak tadi 10 menit, jadi 5 menit lagi. Nah, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Di dalam bahasa Yunaninya, di dalam Injil berbahasa original teks Yunani nggak ada Matius 17 ayat 21. Di dalam Alkitab LAI ini ternyata ada tambahannya. Ini dari mana? Ternyata saya menduga ini, Pak. Ayat dugaan saya. Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iban sebiji sawi, jika kamu sesawi saja kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak ada yang mustahil bagimu. Saya menduga kenapa bapak-bapak gereja menambahkan ayat 21? Karena tidak ada satu orang Kristen pun yang sanggup memindahkan gunung, Pak. Padahal untuk memindahkan gunung hanya perlu iman sebiji sawi. Bapak pendeta yang imannya segede gunung nggak bisa mindahin gunung. Ya, kalau mindahin gunung, kalau mindahin gunung di waktu malam sama-sama kita bisa, Pak. Kita lihat, Pak ya. Jangan Sekarang bicara yang tafsiran. begitu, Pak. Oke. Sebentar, Pak. Ya. Baik, Pak. Oke, tafsirannya, Pak. Kita lihat tafsirannya, Pak. Nih, tafsiran Alkitab dari Yerusalem. Ayat ini tidak asli dalam Matius, tetapi diambil dari Markus 9:29 dengan ditambah dan berpuasa, Pak.
Makanya Al-Quran itu adalah satu-satunya kitab yang asli, Pak. Nih, satu ayat saja saya tampilkan. Di dalam ada dua ayat, Pak. Bonus ya. Waktu saya 10 menit, Pak. Tadi baru 5 menit. Kalau Al-Quran, Pak, sebentar, Pak. Kalau Al-Quran terjaga keasliannya, di mana itu? Di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah lah yang menurunkan Quran, Pak. Allah juga yang menjaganya. Allah menjaga Quran bukan dengan manuskrip, bukan dengan kodek, bukan dengan autografa, bukan. Tetapi Allah menjaga Quran dengan human software, dengan hafalan. Miliaran orang yang hafal Quran, Pak. Quran surat Al-Hijr ayat ke-9. Makanya saya ambil sebuah analogi. Seandainya di dunia ini semua kitab suci agama hilang, baik aplikasinya, manuskripnya, kodeksnya, mushafnya hilang, maka satu-satunya kitab yang akan lestari hanya Quran, Pak. Karena Al-Quran terjaga dengan human software. Bukan hanya terjaga, Pak. Bapak catat Quran surat Al-Baqarah ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Artinya apa? Dan seandainya kalian ragu terhadap Al-Quran yang diwahyukan olehku kepada Muhammad, buatlah satu surat seperti Quran, Pak. Semenjak ayat ini diturunkan sampai dengan zaman teknologi yang canggih sekarang ini, tidak ada orang yang mampu membuat satu surat seperti Quran. Padahal surat terpendek dalam Quran itu 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar wal 'ashri innal insana lafi husrin. Itu ayat-ayat yang hanya surat-surat yang hanya 3 ayat. Di ayat ke-24-nya Allah berfirman, fa'ilam taf'alu walang taf'alu fatakun narul lati waquduhan nas wal hijarah u'idat lil kafirin. Pasti kalian tidak akan dapat membuatnya. Kalau kalian tidak akan dapat membuatnya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah orang-orang kafir dan batu. Di dalam Quran surat 17 ayat ke-88, seandainya manusia berisi bahu-membahu, bersinergi dengan Beelzebul, dengan Lucifer, dengan jin untuk membuat satu surat seperti Quran, tidak akan bisa, Pak. Al-Quran ini adalah mukjizat yang sungguh nyata. Terjaga keautentisitasnya. Sedangkan kitab Bapak, mau saya tunjukkan ayat-ayat yang ditambah dan dikosongkan? Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan menjadi berkat buat Bapak Pendeta Mel Atok. Boleh kiranya Bapak Pendeta Mel Atok suatu saat dijamah Tuhan. Ditangkap Tuhan, dipilih, dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan 10 Islam. menit nih, udah 10. Silahkan, sekarang Bapak. Saya? Boleh. Waduh, mantap nih ayat-ayat Al-Quran. Mantap dong. Jadi begini. Pak Dandar, jadi begini. Di dalam iman Kristen, sekali lagi dalam ajaran Kristen, kami tidak butuh topangan kitab suci agama lain. Kami hargai Al-Quran, kami hargai Tripitaka, kami hargai Weda. Tetapi untuk memohon seperti butuh kontribusi untuk memperteguh iman kami sama sekali tidak butuh manapun. Kami hanya butuh Alkitab. Sekalipun Bapak tadi sudah kasih tunjuk ini ada tanda kurung kurawal segala macam, nanti saya respon. Tetapi saya mulai dulu dari persoalan Bapak tidak setuju dengan statement saya yang mengatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sehakikat, sederajat, melekat, tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Tidak ada lebih kecil, tidak ada lebih besar, tidak ada lebih dahulu, tidak ada lebih kemudian. Yang saya soroti di situ sudah jelas bicara tentang natur kealahan. Karena dalam iman Kristen, kami percaya Bapa itu Allah, Roh Kudus itu Allah, Yesus itu Allah. Hanya masalahnya Yesus itu sebelum menjelma, Pak, sebelum menjelma pada hari Natal, Yesus itu Allah saja. Satu pribadi dengan satu natur. Oke, setelah menjelma Natal dan seterusnya, sampai hari ini, sampai kiamat, sampai selama-lamanya, Yesus itu adalah satu pribadi, dua natur, Pak.
Ada Ayatnya. natur kealahan, ada natur kemanusiaan. Makanya ada data mengatakan dia anak Allah, ada data mengatakan dia anak manusia. Dan ini pun sekali lagi hanya bisa dipahami oleh orang yang percaya Yesus. Karena kekristenan mempercayai bahwa iman mendahului pengertian, Pak. Bukan pengertian mendahului iman. Beriman, orang percaya Yesus dimeteraikan dengan Roh Kudus. Maka Roh Kudus yang akan membawa dia kepada pengertian demi pengertian. Kita tidak mengatakan statement ini untuk mematahkan semangat orang belajar, Pak. Kami semua belajar. Tetapi kami mulai dengan mana? Beriman dulu. Beriman, baru Tuhan akan bantu kami ketika kami belajar Alkitab. Kami dengar pemimpin-pemimpin rohani berkhotbah. Di situ kami mempercayai ada kuasa yang lebih dari sekedar upaya manusia untuk belajar. Yaitu kuasa ilahi, kuasa Roh Kudus. Yang tadi Bapak bilang Nabi Muhammad itu bukan. Itu roh. Itu pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Nah, ayat-ayat yang Bapak kutip seperti Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku diutus oleh Bapa, atau biasa juga ayat lain mungkin Bapak lupa biasanya dikutip oleh polemikus Islam, yaitu Matius 24 ayat 36 tentang hari dan saat itu tidak seorang pun tahu, malaikat pun tidak, anak pun tidak. Itu sering dipakai, itu kuno, Pak. Itu bicara dalam konteks dia sebagai manusia. Dalam naturnya sebagai Allah. Allah itu tidak bisa berhenti jadi Allah, Pak. Allah kalau berhenti jadi Allah, wah itu bukan Allah dong. Waktu Yesus menjelma menjadi manusia, kealahannya tidak hilang. Yesus menjelma menjadi manusia itu bukan seperti nasi jadi bubur, Pak. Ayatnya, Kalau Pak. nasi jadi bubur, Pak bilang apa? Nggak, maksudnya tadi kan saya bilang 1 Korintus 4 ayat ke-6, jangan melampaui atas apa yang tertulis. Di mana ayatnya yang mengatakan Yesus dan Bapa itu setara? Siap, saya kasih tunjuk. Filipi 2 ayatnya yang ke-6. Mantap, Pak Nandar. Kalau masuk-masuk begitu bagus tuh. Filipi 2 ada dong ayatnya, masa nggak ada sih, Pak? Filipi 2 ayat 6. Ingat ya, kami percaya semua firman. Orang lain tidak percaya, itu urusan orang lain. Urusan kami kan kami percaya. Fondasi kami kitab suci. Ada tertulis, Pak. Yang walaupun dalam rupa Allah. Itu Yesus, Pak. Yang walaupun dalam rupa Allah. Oke. Dia ada dalam keadaan dia betul-betul dia Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, ya, pakai kata kenoo atau kenosis, di mana Yesus itu berinisiatif, ya, tidak memakai kealahannya, sekalipun kealahannya tidak mungkin mati, karena Allah tidak mungkin mati, tapi Yesus mengosongkan dirinya, dia menambahkan kemanusiaan pada dirinya, kealahannya tidak mati, Pak. Jadi setiap data yang Bapak kutip, yang seolah-olah Yesus bilang, aku lebih kecil, aku tidak tahu, Yesus lapar, Yesus tidur, Yesus berdarah-darah, Yesus mati, itu semua kemanusiaan, Pak. Ya, jadi bukan tidak ada dalil, Pak, datanya jelas. Bahkan Ibrani pasal 1 ayat 9, Allah Bapa panggil Yesus Allah, Pak. Sudah pernah itu. Saya baca ya, Pak ya. Ya, Nandar silakan. tidak Di mana, akui Pak? Yesus Allah. Di mana itu? Ibrani 1 ayat Yesus 8 Allah. dan 9. Coba dibaca. Ibrani 1. Iya. Iya, Saya yakin dibaca. ini polemikus Islam banyak tidak tahu. Biar saya kasih tahu. Begini, Pak. Kalau Bapak tolak Yesus Allah tidak ada masalah, nggak penting. Tapi Bapak di sorga, Allah Bapak mengakui anaknya itu Allah, Pak. Perhatikan ayatnya. Tetapi tentang anak di sini Allah besar Tuhan Yesus. Tetapi tentang Yesus, ia Bapa berkata, tahtamu ya Allah. Bapa panggil anak Allah. Tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ayat 9. Keadilan mu telah mengurapi engkau dan seterusnya. Ayat 10. Ini masih Bapa bicara tentang Yesus. Dan pada mulanya ya Tuhan. Bapa panggil Yesus Tuhan.
pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Dan memang Tuhan Yesus itu pencipta langit dan bumi, Pak. Kalau dia hanya nabi biasa, tidak mungkin dia menciptakan langit dan bumi. Tidak ada satupun yang bisa jadi dari semua yang jadi, termasuk Pak Nandar sebenarnya. Tapi Pak Nandar tolak dia sih. Waktunya Kalau Pak, terima. waktunya Pak. Makanya Hah? lebih baik pakai mes. Kenapa? Kelihatan waktunya Pak. Ini nggak berdampak apa-apa kalau mes Belum itu Pak, Pak. masih 3 menit, masih 3 menit, belum, Ya belum, belum. makanya Masih itu 3 menit. diterima aja Pak. Diterima aja Masih biar 3 menit, kelihatan masih. timernya. Tunggu, masih Ya, 3 menit. Saya jelaskan dulu. 3 menit. iya. Pak Nandar, dengar. Jadi Yesus itu pencipta, Pak. Yohanes 1 ayat 3 itu, ya, senada dengan Ibrani pasal 1 ayat 8, 9, dan 10 itu. Dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ya. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Pak Nandar. Jadi Yesus itu Allah. Ya, Bapa dan Yesus itu tidak ada lebih kecil. Aduh, sorry Pak Nandar, ini handphone saya bermasalah ini. Sorry Pak Nandar ini. Aku belum menanggapi Pak. Itulah Yesus Allah, baru Pak Nandar tolak nih. Belum, aku belum menanggapi kok. Aduh. Pak Nandar, saya memang waktunya tidak selalu live. Nanti kalau ada waktu nggak ada masalah. Pak Nandar, saya senang diskusi dengan Pak Nandar, saling menghargai. Saya senang. Ini handphone saya sudah mulai hang nih Pak Nandar. Saya udah pakai 2 handphone, kalah semua nih. Maklum handphone Kalah semua lama Pak ya. Pak. Padahal handphone saya murah tuh Pak ini Pak. Iya, saya punya juga. Saya bukan masalah murah Pak. Udah terlalu lama handphone saya. Oh, Aduh. saya 5 Pak, jam Pak. Tadi sorry dipakai ini live kondisi. dari jam 1 sampai Wow. jam 5 tadi ini nggak panas ini HP saya.